Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisomapan. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Rini Malik di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan di episode ke-85 di channel YouTube DigiLabs TV. Dan sekarang Rini sudah berada di V-Mart Coffee and Resto. Dan Sobat Bisomapan, konsep bisnis one stop shopping ini yang kita tahu merupakan suatu bisnis yang menawarkan berbagai layanan kepada customer, di mana customer yang bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan dalam satu atap atau satu tempat. Di V-Mart ini merupakan usaha berkonsep one stop shopping, terus juga bisa ngopi, bisa makan barengan sama pasangan ataupun keluarga Sobat Bisomapan. Dan ini berada di kawasan Jakabaring, Palembang. Dan sore hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Taufik SEMM. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga owner dari V-Mart Coffee and Resto. Dan kita akan berbincang lebih lanjut untuk sore hari ini bersama beliau dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengintip peluang usaha kekinian berkonsep one stop shopping. Dan Sobat Bisomapan, saya juga mau menginformasikan kepada Sobat Bisomapan bahwa di akhir acara nanti jangan lupa akan ada kuis berhadiah merchandise menarik bagi Sobat Bisomapan yang beruntung. Caranya gampang, cukup dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar. Terus jangan lupa di screenshot, kirimin hasil screenshotnya di Instagram kita di @marketing_semen_baturaja. Dan acara Digitalk Bisomapan ini disponsori oleh Semen Baturaja. Dan sebagai informasi, selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini Semen Baturaja bisa kamu beli di official store Semen Baturaja di marketplace Tokopedia. Dan bisa dapetin promo cashback dan juga gratis ongkir dan gratis biaya bongkar. So jangan kemana-mana, masih tetap di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Yes, Pak Taufik, sekali lagi terima kasih loh sudah mau ngobrol untuk sore hari ini di Bisomapan. Jadi pertama kali Rini kesini ke V-Mart, dateng ya kan, Rini kaget pertama. Wow, ini ternyata Sobat Bisomapan emang bener-bener one stop shopping. Jadi kita bisa belanja dan kita bisa nongkrong nih sekarang, bisa ngopi dan banyak banget menu-menu lain juga ya Pak. Tapi awalnya dulu Rini mau tanya deh, kenapa akhirnya memutuskan mau buka deh nih V-Mart gitu. Oke, makasih Mbak Rini sudah mengundang saya untuk bisa menjadi narasumber di Bisomapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mbak Rini, V-Mart itu apa sih artinya? V-Mart itu merupakan singkatan dari nama anak saya. Oh. Itu Raffi. Jadi saat itu saya mau buka bisnis ini, dari pihak Lotte-Mart itu meminta ada nama toko atau nama mitra. Ya udah saya sebelumnya sebenarnya saya putuskan untuk nama anak saya yang pertama, karena ada usaha saya yang pertama di Baturaja namanya Salsa. Tapi anak yang kedua saya protes, jangan nama kakak dong, nama saya katanya. Ya udah. Okay. Ya, jadi saya kasih nama V-Mart. Itu merupakan kependekan dari nama anak saya. Saya cerita sedikit. Boleh? Ya. Awalnya saya nih mau bangun rumah, mau beli rumah ya, di perumahan Grand Nirwana. Tapi di Agustus tahun 2019. Tapi karena tidak ada kesepakatan dengan istri saya, sehingga rumah tadi kita cancel. Jadi kita sepakat untuk membeli ruko ya. Nah itu. Ya udah, saya pikir kan, wah apa sih rencana kita mau buka usaha ya? Atau istri saya mau bilang gimana kalau kita buka toko sembako? Awalnya kan toko sembako. Ya udah, kita hunting mau buka toko sembako. Terakhir kita ketemu dengan Lotte-Mart. Nah, Lotte-Mart itu ada sistem kerjasama, kemitraan, sehingga kita bermitra dengan Lotte-Mart
sistemnya bukan franchise, Oke. tapi mitra. Tapi berarti dari pihak Lotte Mart juga kasih pembinaan gitu kah? Iya, artinya gini, dengan adanya kita bermitra dengan Lotte Mart, kita ada kontrak. Oke. Jadi ada kontrak, mereka menjadi distributor atau supplier tunggal kita, supplier utama ya. Nah, sisanya kita bisa ambil dari beberapa supplier untuk ngisi toko kita di situ. Gitu, Mbak. Oke, itu awalnya apa namanya buka nih untuk Ya. V-Mart-nya. Akhirnya dia benar-benar buka tuh di tahun 2021. Ya, jadi kita persiapan di bulan Maret 2021 sampai bulan Mei. Oke. Dan kita launching grand opening di tanggal 26 Mei 2021 ya, langsung ya dihadiri oleh GM Lotte Mart untuk wilayah Palembang gitu. Kenapa berani Pak 2021 itu lagi wah COVID-19, kenapa berani waktu itu Ya. memutuskan oke aku grand launching ini nih? Ya, ya namanya usaha, Mbak. Namanya usaha. Yang penting kita ada niat, ya, ada niat, ada kemauan, dan juga kita selain itu kita punya bisnis plan dulu. Artinya untuk memulai suatu bisnis itu kita minimal ada bisnis plan yang sederhana. Oke. Ya, mulai dari idenya, mulai dari modalnya, mulai dari operasionalnya, mulai dari gimana untuk mengatur SDM-nya, gimana untuk mengatur pola penjualannya atau distribusinya, ya apa dampak-dampak terkait dengan adanya usaha ini gimana. Ya kalau kita sudah ada bisnis plan yang sederhana, kita yakin dengan modal keyakinan itu ya kita jalanin gitu. Nah, berbicara mengenai bisnis plan, Ya. pasti sebelum ini dibuka pasti direncanakan dengan matang, ya kan? Termasuk konsepnya juga. Ya. Yang dilihat adalah ini konsepnya one stop shopping. Kenapa akhirnya memilih untuk kayak aku pilih nih konsepnya ini nih? Oke, makasih Mbak. Awalnya kami nggak one stop shopping ya. Awalnya kan kita buka pertama kali itu kita kerjasama dengan Lotte dengan buka minimart. Oke, cuma itu aja. Hanya minimart. Oke. Tetapi saya berpikir ke depan, wah saya punya lahan nih di depan, punya lahan, space lahan, apa sih kira-kira yang bisa untuk menambah added value dari minimart ini ya? Oke. Artinya kan toko sembako, minimarket kan banyak nih. Apa sih nilai jual kita, nilai lebih kita? Wah, kalau kayak gitu coba kita create satu tempat nongkrong di depan, dan juga kita buat kami buat kuliner. Ya, kuliner sederhana pada saat itu, hanya kita menjual pempek, tekwan, model, dan goreng-gorengan. Itu aja dulu. Seiring berjalan berkembang, ya ada animo dari masyarakat, ada konsumen ya, menanyakan ada jual nasi nggak? Oh iya. Nah itu dari sales, dari orang-orang mampir ada jual nasi. Saya pikir juga, wah bagus juga ini kalau kita jual nasi. Tapi kalau hanya jual nasi, banyak orang jual nasi. Di mana sih bagusnya? Oh ya udah. Saya terpikir gini, ya udah nggak apa-apa. Awalnya itu bulan bulan 2022 ya. Oke. 2022. Tahun 2022 tahun ya. 2022 bulan Maret kami buka khusus untuk nasi. Oke. Nah, buka untuk nasi, terus juga kami adakan live musik. Tapi baru 1 minggu 1 kali, malam minggu saja. Dulunya, Ya. setiap malam minggu ada live music. Ada live musik. Untuk apa? Sambil ya selain promosi juga, pas orang lewat kan, ada live musik nih. Untuk ada sekarang live musiknya berarti 1 minggu berapa kali? 1 minggu 3 kali, tapi 4 grup band. Wow. Ya, 3 grup band di Jumat, Sabtu, Minggu, dan 1 grup akustik di hari Minggu. Oh full ya? Iya. Keren loh Bapak. Bapak suka nyanyi juga kayaknya ya? Kalau saya belajar nyanyi. Tapi saya suka musik kok. Oke, yang Rini garis bawahi adalah dari yang Bapak jelaskan, kalau mau bikin usaha itu harus siap dengan inovasi-inovasi. Oh iya. Benar ya? Itu Sobat Bisa Mapan kita garis bawahi, inovasi dalam usaha ya Pak. Ya. Terus menerus secara kontinu. Nah,
kalau kita balik lagi ke V-Mart, hari ini pas pertama datang ke sini itu kan ke bawah tuh, ya kan? Itu ternyata banyak banget yang bisa kita beli ya, terutama kayak sembako. Apa aja tuh Pak yang bisa dibeli selain kebutuhan-kebutuhan dapur gitu? Ya, kalau konsep minimarket itu mungkin nggak jauh berbeda dengan toko sembako atau toko-toko modern atau minimarket ya. Artinya selain menjual kebutuhan sembako, kita juga menjual kebutuhan sehari-hari, mulai dari sabun ya, sampo, biskuit ya, minum-minuman, dan juga keperluan-keperluan bayi, susu bayi dan lain-lainnya. Dan juga bisa ya peralatan-peralatan khusus untuk untuk pria ya, macam-macam ya. Dan juga kita jual rokok juga kita. Lengkap jadi emang ya Pak. Nah, kalau karyawannya di sini udah berapa Pak? Karyawan kita di sini karena kita sudah mengembangkan usaha kita, artinya V-Mart Jakabaring itu sendiri ada minimarket dan juga ada resto, ya enggak? Ya. Nah, resto artinya kita harus menambah karyawan. Jadi karyawan kita saat ini ada 11 orang. Wah, 11 banyak, orang Pak. itu dari ada kasir khusus untuk minimarket dan kasir untuk resto. Yang menyambut kita pertama kali datang itu ya. Ada waiters juga, ya. Dan juga ada karyawan delivery untuk minimarket itu sendiri ya. Nah, itu. Oh, jadi bisa delivery? Bisa. Jadi sejak berdiri kami konsepnya delivery. Oh, nah, gimana caranya kalau mau delivery? Delivery kan kita punya kontak WA, ya. Jadi bisa video call atau pesan apa aja di sana. Jadi langsung delivery. Kalau misalnya mau delivery lewat V-Mart itu bisa dikontak di WhatsApp, nanti dianterin. Siap. Gitu ya, Pak Taufik ya. Nah, Pak Taufik ini yang Rini tahu punya banyak kegiatan segudang lah ya. Gimana cara ngatur waktunya Pak sebagai karyawan gitu? Sobat Bisa Mawar mungkin yang sekarang karyawan juga tergugah ya, aku harus bikin usaha, itu gimana ngatur waktunya? Peran keluarga juga gede nggak di situ? Ya, gini, yang pertama kita gunakan sistem lah. Artinya yang pertama untuk di minimarket kan kita gunakan sistem aplikasi. Ada aplikasi untuk transaksi, yaitu yang sudah dilengkapi oleh Lutimat. Satu, jadi transaksi itu tercatat ya, dan juga penjualan kita tercatat. Satu, kedua juga saya dan istri saya itu monitoring. Ya, saya memang tidak selalu ada di sini, tetapi monitoring setiap saat. Jadi kita gunakan ada kamera CCTV, ya enggak, dan juga istri saya selain kalau memang saya nggak sempat, istri saya yang monitor. Saya bisa tiap hari ke sini atau 2 hari sekali ke sini untuk monitoring itu. Jadi memang kerjasama gitu ya. Memang kalau untuk V-Mart sendiri itu antara bapak dan istri yang memang untuk memegang peranan penuh. Tapi kalau selama ini tantangan apa yang bapak rasakan gitu selama perjalanan dari tahun 2021 launching akhirnya sampai sekarang pandemi kemarin, itu jadi salah satu tantangan besar untuk gimana nih, Intuit digital kah apa gitu Pak? Ya, benar Pak. Jadi memang sulit sih kalau menurut saya pada saat awal kita mendirikan, apalagi dalam situasi pandemi COVID. Satu sisi kan demand dari masyarakat tuh menurun, ya enggak? Artinya apalagi saya terjun di blue ocean ya, red ocean ya. Nah, red ocean artinya toko sembako ini kan banyak nih, ya, bukan bisnis yang jarang. Jadi bisnis yang sudah banyak sekali. Jadi kecil, iya. sampai yang gede. Artinya satu sisi kita harus ada punya added value, punya innovation ya. Dan juga selalu mengevaluasi untuk usaha kita ya. Apa sih kekurangan, apa sih yang perlu kita tambahkan dari usaha kita. Karena kalau kita mengandalkan ya apa adanya, ya enggak, apa adanya, udah berjalan dengan apa adanya. Ya mungkin
V-Mart nggak cukup 1 tahun sudah stop gitu. Gitu. Jadi selalu innovation. Inovasi. Nah, tuh itu salah satu peranan penting kalau dalam bikin usaha, ternyata Sobat Bisa Mapan adalah inovasi secara kontinu. Dan juga kalau untuk Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan gitu? Yang kita tahu gitu ya. Waktu itu COVID-19 banyak banget outlet tutup gitu. Apa yang Bapak paling strength gitu untuk sampai sekarang tetap ada nih V-Mart? Ya. Yang pertama, saya punya keyakinan bisnis ini untuk jangka panjang. Satu. Yang kedua, saya punya keyakinan juga kalau kita yakin dan berusaha, Allah akan ngasih jalan. Ya. Artinya, walaupun situasi pandemi COVID itu kita nggak tahu pada saat itu ya, sampai kapan nih berakhir. Ya, saya mengevaluasi ya. Sampai kemarin pada saat awalnya saya mengevaluasi karyawan. Wah, kalau kayak gini karyawan saya pada saat itu pas baru buka sekitar 7 sampai 8 orang. Saya harus evaluasi. Saya cut, pernah saya cut. Jadi pada saat itu delivery umpama ada 3. Ada 4 orang awal itu. Saya evaluasi kurangi 1, jadi 3. Sampai waktu itu. Iyalah, mau gimana? Jadi istilahnya kita juga kan mengevaluasi antara revenue ya, pendapatan dengan berapa cost yang harus kita keluarkan untuk operasional. Kalau nggak seimbang, oke, nggak apa-apa, nggak seimbang. Tapi apakah ini akan kita pertahankan? Ya, tapi kan kita harus mikir ke depan. Wah, kalau memang ini kita harus bisa keluar dari istilahnya bisa jadi minus ya. Artinya apa yang bisa kita perbuat? Salah satunya kita mengevaluasi dari cost ya, dari cost jadi cost operasi ya. Dan juga kita mencari sumber-sumber kemarin. Sumber-sumber yang kira-kira bisa memberikan profit yang lebih tinggi ya. Artinya contoh, selain Lotimart, saya mencari sumber-sumber dari sales nih. Jadi umpama seandainya kita bisa dapat profit 10%, ya enggak? Gimana caranya? Ada sumber-sumber lain bisa mendapatkan profit 15 sampai 20%. Nah, itu salah satunya ada. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Jadi yang pertama tadi ada kolaborasi, terus yang kedua harus evaluasi. Every month gitu Bu. Iya. Itu penting untuk usaha ya, Pak Taufik ya. Wow, ini semakin seru ya Sobat Bisa Mapan. Nanti kita akan kembali, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Kembali di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Masih bersama narasumber kita pada sore hari ini, Sobat Bisa Mapan, bersama Bapak Taufik, owner dari V-Mart Jakabaring. Yes, tadi kita udah banyak banget ngobrol mengenai kapan awal terbentuknya V-Mart, ya kan? Terus juga strugglingnya pada saat COVID-19. Tapi kalau Pak Taufik melihat sekarang di tahun 2023, peluangnya seperti apa? Terutama untuk one stop shopping nih. Kalau menurut saya, peluang one stop shopping itu masih menjanjikan. Nah, jadi memang orang mencari suatu tempat yang bisa ada added value-nya. Contoh nih, ke minimarket nih, umpama. Ke minimarket sambil belanja, ada Risto. Benar. Makan, ternyata ada live musik. Kita apa juga yang bisa aku dapat gitu ya? Iya, artinya kan minimarket banyak nih, minimarket. Tapi minimarket plus resto mungkin ada beberapa. Ada minimarket plus resto, ada karaoke. Kita fasilitasi karaoke. Jadi selama Senin sampai Kamis, ya konsumen bisa nongkrong di sini sambil berkaraoke ria. Dan kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kan bisa nonton live musik. Artinya bisnis
one stop shopping itu masih menjanjikan. Tinggal kita Gimana mengevaluasinya. Oke. Kita evaluasi dan juga kita lakukan inovasi tadi. Kenapa? Oh, contoh nih di resto. Wah, menunya itu aja. Tinggalin konsumen kan? Artinya kita berinovasi. Menu harus berubah. Ya enggak? Terus juga selain menu, ada promo-promo gimana? Terus juga ada kerjasama dengan apa gitu? Apa kita kerjasama dengan perbankan untuk promo bareng atau ada event-event. Nah, rencana mungkin ke depan mungkin kita adakan event-event untuk promosi mungkin itu. Kolaborasi ya kan? Karena 2023 kayaknya emang kolaborasi harusnya udah zamannya ya Pak Taufik ya. Nah, kalau untuk promo tadi Bapak udah bilang sedikit ada banyak cara untuk mempromosikan dari V-Mart ini sendiri. Tapi dari Bapak sendiri intuit digital juga nggak? Oke, makasih Mbak Rini. Kita di V-Mart itu kita memanfaatkan akun media sosial kita juga sendiri ya, akun V-Mart, IG V-Mart ya, Facebook V-Mart, dan juga kita berkolaborasi dengan endorsement ya. Ya, seperti promo Palembang Kulu Kilir, Palembang Eksis ya, terus Palembang Foodies, ya, terus makan pakai receh ya, makan pakai receh juga. Artinya kalau kita hanya mengandalkan akun kita sendiri yang followernya tidak banyak, ya kita tidak akan mendapatkan istilahnya benefit yang cukup signifikan. Tetapi kalau kita berkolaborasi dengan akun-akun IG yang followernya banyak, itu sangat berdampak ya bagi kita, khususnya untuk pelanggan-pelanggan baru ya, yang bukan pelanggan seputaran Jakabaring loh. Artinya pelanggan konsumen kami ada yang dari Kenten, ada yang dari Bukit, ya ada Pelaju, Kertapati. Ya, dari mana saya tanya? Saya dapat rekomendasi, bukan dapat postingan ya. Postingan dari mana? Dari promo Palembang, dari akun-akun yang lain gitu. Gitu loh. Itu untuk digitalnya ya kan. Jadi sekarang dari V-Mart itu punya akun Instagram gitu ya. YouTube juga main nggak? YouTube sudah baru. Jadi YouTube baru ya kira-kira sebulan ini ya saya mulai posting ya di YouTube ya. Rini lihat loh videonya. Sobat Bisa Mapan kalau mau lihat juga videonya itu diklik aja V-Mart, FII Mart. Ya, ada ya. Ada. Nah, itu untuk digitalnya. Kalau promosi yang lain itu ada tips nggak dari Bapak apa aja yang udah dilakuin sama V-Mart? Yang pertama gini, kita yang sangat signifikan adalah untuk klub ya, umpama klub goes, komunitas ya. Jadi kalau memang kita bisa promo langsung ke setiap komunitas, bisa jadi ke perusahaan juga ya, jadi ke unit-unit ya. Artinya dampaknya itu sangat signifikan. Mereka akan mengajak rombongan, komunitas mereka, bukan hanya satu atau dua orang. Sekali ke sini, seandainya klub sepak bola, 20 orang, 15 orang, itu. Jadi itu salah satunya juga. Dan juga kita ikut jadi sponsor juga lah. Itu salah satunya sponsor seperti ada klub sepak bola gitu. Kita ikut menjadi sponsor mereka. Gitu. Nah. Kalau dari Bapak tadi udah nge-share salah satu promonya itu bisa intuit digital juga, terus juga dari kolaborasi bersama komunitas, nge-share gitu, terus juga sponsorship dan lain-lain. Tapi juga yang penting kalau menurut Bapak menangkap momen itu penting nggak sih? Sebenarnya momen-momen itu penting. Ada rencana saya mungkin untuk ngadain event, event bisa jadi event lomba karaoke. Wow, ya. Aku ikut Bisa lagi event umpama lomba grup band, ya lomba jalan santai. Itu the next, itu salah satu. Bisa jadi lomba-lomba yang untuk anak-anak ya, lomba mewarnai, lomba mengaji, lomba azan. Nah, itu ada planning untuk kesana. Karena segmen
segmennya juga selain anak muda ya keluarga juga Iya, ya. ya. Uh-uh. Artinya di sini saat ini rata-rata konsumen kita keluarga. Oke. Jadi mereka ke sini bawa satu keluarga, bisa ayah, ibunya, anaknya bisa 3, terkadang kakeknya. Oh iya. Iya itu. Jadi pas ke sini dia bawa satu keluarga. Oke, ibunya belanja ya kan, Iya. happy dia di bawah, bapaknya ngopi di atas. Iya. Nah, Pak Taufik, mengenai V-Mart sendiri, udah jalan launching dari 2021, ya kan? Alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis. Omsetnya berapa sih Pak? Spill dikit aja. Range-nya ada range. Waduh, kalau omset saya nggak berani ngomong ya. Range. Artinya gini, saya kasih clue-nya aja. Boleh. Yang pertama, karyawan saya 11. Banyak ya? Ya. Iya. Jadi artinya saya bisa memberikan gaji atau menggaji dari karyawan saya 11. Oke. Satu. Untuk biaya operasional itu sendiri lumayan di sini. Ada biaya listriknya dan biaya lain-lainnya. Dan juga masih dapat saya untuk kedepannya. Jadi istilahnya untuk dana untuk pengembangan. Oke. Iya. Tapi Rini mau tahu deh, penasaran. Misi besarnya Pak Taufik, cita-citanya lah. Apa dari V-Mart ini? Misinya apa sih? Satu, yang pertama saya bisa memberikan manfaat bagi orang. Dengan adanya kita buka V-Mart, ada 11 orang loh yang menggantungkan hidup di V-Mart. Itu suatu kebahagiaan bagi saya, satu. Kedua, ke depan kita bersama-sama karyawan untuk bisa mengembangkan V-Mart. Ya, planning saya kalau saya ada rezeki, saya bisa ekspansi ke samping. Amin. Ke samping, dan juga saya bisa create atau membuka cabang di tempat lain. Bukan di sini, tapi kita cari tempat yang lebih strategis dengan konsep, ya kita pakai konsep one stop shopping gitu. Oke, itu cita-cita besarnya. Iya. Nah, Sobat Bisa Mapan, kalau dilihat nih, sekarang kan kita lagi di V-Mart Cafe and Resto-nya di lantai 2. Dan di sini ini udah ada lemon squash namanya ya. Ini lemon squash, Sobat Bisa Mapan bisa mampir juga ke sini untuk bisa nyicip. Tapi ini salah satu minumannya. Kalau menu-menunya tuh apa aja di sini, Pak Taufik? Kalau menu ya, kalau menu di sini yang pertama kita mulai yang Indonesian food ya, mulai dari ayam kampung ya. Ayam kampung ada? Ada bebek ya, baik goreng maupun bakar ya enggak. Dari ikan ya, mau ikan nila, ikan gurami ya, terus dari seafood ya, dari udang, dari cumi ya, dari kepiting ya. Itu seafood lengkap ya Pak? Terus dari pindang, mulai dari pindang tulang, dari pindang ikan baung, ikan patin ya. Terus juga selain itu ada saat ini menu-menu yang baru ya, seperti grill. Ya, kita grill ya. Oh iya, ala Korea steak, gitu. Iya, steak juga. Ya. Ampun, banyak banget menunya ya, lengkap semuanya, mau western, Korea semuanya lengkap. Tapi yang paling best seller apa nih? Yang paling best seller sebetulnya ada beberapa ya. Yang saat ini adalah ayam bakar V-Mart. Apa dia bedanya apa dari ayam bakar yang lain? Ayam bakar V-Mart ini? Satu. Porsinya besar. Besar. Ya, ini ayam kampung kah? Bukan? Enggak, ayam biasa ya. Kedua, sambelnya. Sambelnya coba dirasain. Sambal koreknya, wah. Ketiga, lalapannya. Jadi kita lalapannya bukan yang biasa ya, seperti kubis. Kita ada kubis, timun, terus ada daun ubi. Ya. Sudah daun ubi, kita ada buah, ada tempe. Ya. Terus ada sayur asem. Oh, lengkap ya. Harganya berapa? Berapa? 15.000 plus gratis es teh manis. Wow. Iya dong. Bapak, harganya 15.000 loh. Sangat terjangkau, porsinya besar, menunya lengkap, ada sayurnya, ada buahnya, ada kuahnya, ada sambalnya. Wow. Free es teh manis. Dan free es teh manis.
Itu yang juga. paling Itu yang paling best seller di sini. Ya. Nah, Dan ya, apa tuh? dan yang lain banyak juga. Dan yang lain banyak. Nah, dan yang lain ini Rini mau tanya, minuman. Minuman itu yang di meja itu namanya apa nih yang ini? Ini kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren ini salah satu best seller juga? Ya, sering dicari orang. Sering dicari orang. Selain ini, kalau untuk minuman? Lemon squash. Lemon squash. Yang paling best seller sekarang lemon squash. Lemon squash. Emang seger sih Bisomapan, tadi Rini udah nyicip ya, seger banget rasanya. Ini perpaduan ada soda, ada madunya, ada lemonnya. Ada apa? Lemon dan ada selasi. lemon dan juga squashnya. Nah, kalau menu baru, ada nggak improvement di tahun 2023 untuk menunya dulu nih? Menu yang 2023 kita sudah keluarin satu grill. Ya, grill. Oh oke, yang Grill, Koreaan ya? Grill Oke. mulai dari original beef ya, terus juga beef plus ini ya seafood ya. Oke. Terus yang terbaru adalah steak. Mulai dari steak tuh mulai dari sirloin, tenderloin, Wow, nggak main-main nih. chicken gitu. Nah, itu yang menu terbaru kita. Oh, wow. Steak. Artinya Kalau- di Vimat ya selain Indonesian food kita kalau memang mau ngegrill mau steak dengan harga terjangkau. Berapa sih stick kita di Iya. Vmart nih range-nya? Jadi steak mulai dari 25.000 untuk steak ayam, 45.000 untuk steak sirloin. Serius Pak? Iya, dan tenderloin. Wow. 45.000 kita dapat steak. Itu 45.000. Tahu ya kalau harga stick Iya. biasanya berapa? Di sini 45.000, 45.000. dapatnya premium juga. Iya. Pak Taufik, kalau mau pesen tuh bisa kemana sih, lewat Instagram ya? Bisa. Bisa lewat WA, bisa lewat Instagram, bisa. Oke, WhatsApp-nya tadi ini di bawah ya, Rini kasih tahu lagi. Kalau Instagramnya di mana? Instagramnya @v_mart_jagabari. Oke, @VII_mart_jakabaring. Jakabaring. Nah, Kalau tuh. nomor teleponnya bisa di 0812 Yes. 2222 7609. 7609. Ya, bisa. Ini yang di bawah. Nah. Silakan di WA. Nanti Nah, kita- Pak Taufik, tadi Pak Taufik di awal sudah bilang mengenai next tuh akan ada event-event kolaborasi gitu. Dalam waktu dekat apakah ada nanti? ya kita tunggu tanggal mainnya. Wah, dicek Iya, aja di Instagram iya. untuk update-nya ya Pak Iya. Taufik ya. Nah, Pak Taufik kasih dong tips-tips gimana caranya sobat Bisomapan gitu agar sukses gitu dalam menjalankan usahanya. Kayak disimpulin gitu dari yang tadi kita ngobrol, apa nih yang harus di-highlight kalau mau bikin usaha gitu. Oke, sobat Bisomapan, banyak orang punya uang, ya, banyak orang punya ide, tetapi tidak bisa merealisasikannya. Kalau menurut saya, yang pertama, kalau kita sudah punya ide dan punya nawaitu, kita harus buat bisnis plan. Bisnis plan sederhana saja, ya enggak. Terus kita mulai untuk merealisasikannya. Jangan takut untuk memulai. Ya, artinya dengan kita melangkah, artinya kita akan sudah meraih 50% untuk kesuksesan. Nanti untuk mengevaluasi dan perlu kita melakukan evaluasi untuk improvement ke depannya. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau untuk harapannya Ya. ke depan, Pak Taufik pengennya gimana sih untuk Vmart ini? Satu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ya. harapan saya Vmart bisa lebih maju dan lebih berkembang dan lebih bisa bermanfaat. Dan juga kita bisa buka cabang-cabang Vmart bisa kedua atau ketiga. Amin, amin. Dan bisa lebih bermanfaat bagi halayak orang banyak. Itu yang paling penting ya Pak. Itu yang paling penting. Yes, Sobat Bisomapan kalau mau ke sini, ini alamatnya bisa di mana Pak Taufik? Di Jalan Pendidikan, Ruko Perumahan Grand Nirwana. Yes. Ya. Nomor R7 Jakabaring. Nah, kalau untuk medsos atau Instagram itu bisa di
@v_man_jagabaring. Nah, dan untuk WhatsApp itu boleh diulangi Pak? Untuk WhatsApp di 0812 2222 7609. Ya Sobat Bisa Mapan, seperti yang Rini janjikan tadi di awal, ini waktunya yuk kita kuis. Silakan Bapak pertanyaannya. Oke. Makasih Mbak Rini. Pertanyaannya adalah kapan Vimat Jagabaring didirikan atau saat grand opening pertama kali dilakukan? Gimana? Udah tahu Sobat Bisa Mapan? Jawabannya gampang banget. Makanya simak untuk obrolan kita dari awal sampai akhir untuk topik di sore hari ini ya. Caranya gampang, nanti jawab pertanyaannya di kolom komentar kita, terus di screenshot, kirim ke Instagram @marketing_semen_baturaja. Ya Sobat Bisa Mapan, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Taufik. Terima kasih Mbak Rini. Sudah ngobrol untuk sore hari ini, Ya. sudah kasih inspirasi, sudah kasih banyak insight. Sukses terus untuk Vmart ya. Amin, makasih Mbak Rini dan tim Bisa Mapan. Yes, terima kasih sekali lagi Pak, dan juga terima kasih banyak untuk Sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada episode Bisa Mapan selanjutnya. Terima kasih juga kepada Semen Baturaja sebagai sponsor utama kita. Jangan lupa ya, pilih Semen Baturaja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Rini Malik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.